Ustadz, katanya umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Jadi golongan mana yang benar tuh Pak Ustadz? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah jadi 72. Iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah jadi 73. Mana yang paling banyak? 73. 71, 72, 73 bukan angka nominal, tapi menunjukkan banyak. Yahudi banyak, Nasrani lebih banyak, umat Islam lebih banyak. Siapa yang paling selamat ya Rasulullah? Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut jalanku dan ikut jalan sahabat-sahabatku. Kita inilah yang selamat karena kita yang hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang ikut majelis ilmu, membaca kitab-kitab sunnah, maka kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan, FPI, itu semua adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah dolalah adalah Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Jabariyah, Khalqil Quran. Itu yang disebut dengan ahlul bid'ah. Bukan orang yang kunut subuh, bukan orang yang zikir jahar, bukan orang yang maulid nabi, bukan orang yang maulidan, solawatan, yasinan. Jadi jangan asal main tuduh-tuduh saja. Saya tak akan pernah capek menjelaskan itu. Sampai orang yang bertanya ini capek, baru saya capek menjawab. Berapa usia anak yatim yang wajib disantuni Pak Ustadz? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, didefinisikan yatim itu la yutma ba'dal ihtilam. La yutma, tidak yatim lagi, ba'dal ihtilam, kalau dia sudah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi kena hujan Pak Ustadz, mimpi akil balik. Maka kalau dia sudah mimpi akil balik, maka dia tidak anak yatim lagi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua diambil dari pendapat Abdullah bin Abbas. Walaupun sudah berjanggut, kalau dia belum bisa mencari nafkah, maka dia tetap yatim. Pendapat kedua. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Asal sudah akil balik, maka tak yatim lagi. Kenapa Ustaz tak pakai pendapat kedua? Karena saya khawatir kalau kita pakai yang kedua, nanti yang berjanggut-janggut pun berdatanglah mengaku yatim. Kau ini kenapa datang kemari minta yatim? Menurut pendapat Ibnu Abbas, walaupun dah berjanggut tetap yatim Pak Ustaz. Kita pakai pendapat pertama. Tapi nanti waktu pembagian santunan, yang tak yatim ini, yang sudah semester 1 di kampus, tetap kita kasih bantuan, tapi bukan dari kotak yatim, dikasih dari kotak sodakoh, bukan solawat, dari kotak sodakoh. Santunan anak yatim dan du'afa, yang yatim kasih dari kotak yatim. Adapun yang omaknya mati, ang ayahnya Bang Toib tak balik-balik, atau yang dia sudah kuliah, maka tetap dikasih santunan, bukan dari kotak yatim, tapi dari kotak sodakoh dan du'afa. Jangan kasihkan duit yatim kepada mereka. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innama alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka itu makan api neraka. Hati-hati tentang santunan anak yatim. Jelas? Jelas insyaallah. Kalau ada ceramah saya yang tak jelas, dua kemungkinan. Yang pertama paketnya habis, yang kedua pokak. Dua. Berapa lama mu'alaf yang wajib disantuni itu Pak Ustaz? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Sambutlah Allah, bilanglah, apalah payahnya menyenangkan hati Ustaz. La ilaha illallah. Tapi sekarang 88 ini tak bisa.
Ada 4 yang bisa, ada 4 yang membuka celah untuk terjadi fitnah. Innama shadaqatu lil fuqara, fuqara kasih. Tak ada income sama sekali. Janda tua, laki mati, anak tak ada sebatang kara. Fuqara, tak ada pemasukan. Yang kedua, ada pemasukan tapi tak cukup. Fuqara wal masakin wal amilin ala amil wal muallaf. Muallaf ni tak bisa lagi dikasih. Kenapa? Karena banyaklah yang mempermain-mainkan sertifikat mu'allaf. Mu'allaf zaman Nabi itu bagaimana? Kepala suku, kalau dia dikasih, maka satu suku itu masuk Islam. Misalnya ada suku Sakai, suku Akit, suku Talang Mama. Kepala suku dia, kita kasih dia 100 juta, satu suku itu masuk Islam. Itulah yang zaman dulu yang dimaksud dengan mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang dilunakkan hatinya. Zaman sekarang dikasih dia, bininya pun tak mau masuk Islam. Oleh sebab itu kalau ada orang baru masuk Islam, dia tetap dikasih, tapi bukan karena dia mu'allaf, dia dikasih karena dia fakir atau miskin. Tolonglah Pak Ustadz, kita baru masuk Islam lah, rukun Islam 5 perkara gitu. Nah, kasihlah. Susah. Bukan karena mu'allafnya, tapi karena dia fakir miskin. Wal gharimin, gharim ini pun tak bisa lagi dikasih sekarang. Gharim dililit utang. Kalau dibukalah pemberian zakat kepada yang dililit utang, penuhlah masjid Syuhada. Karena semua orang Pekanbaru ini dililit utang. Semua utang. Dari mobil, rumah sampai panci, rice cooker utang. Satu-satunya yang lunas bininya, itu lunas. Wa banis sabil, Ibnu Sabil pun sekarang tak bisa lagi dikasih. Karena Ibnu Sabil ini dijadikan orang celah untuk menipu, membohong. Ibnu Sabil orang yang putus belanja. Datang orang Medan mau pergi ke Palembang, putus belanjanya. Datang orang Palembang mau pergi ke Aceh, putus belanjanya. Singgah Pekanbaru, dikasih. Sekarang tuh banyak dipermainkan. Begitu sampai dia di Simpang Bingung, pura-pura putus belanja. Habis itu naik angkot dia sampai ke Sekijang. Sampai di Kijang bolak-balik dia balik. Maka yang membuka celah ini ditutup supaya jangan dipermainkan. Jadi mu'allaf ini kasih dia karena dia miskin, fakir, susah. Bas. Jangan gara-gara ini nanti mu'allaf tak dikasih. Apa hukumnya berusaha walet? Karena sarang walet itu terbuat dari air liur burung. Nabi sedang khutbah di padang Arafah. Ketika sedang khutbah itu datanglah onta menjilat baju Nabi, menjilat kain ihram Nabi, onta dijilatnya. Nabi sholat dengan bekas jilatan air liur itu. Sekarang pertanyaannya, apa hukum air liur hewan? Halal apa haram? Memang payah ya kalau belum sarapan. Nabi khutbah, datang onta menjilat bajunya. Habis itu Nabi sholat, dibawanya baju yang kena jilat itu. Pertanyaannya, apa hukum air liur? Halal. Seandainya tak halal, pasti digantinya baju itu atau dibasuhnya. 2. Kalau ada kucing menjilat air minum itu halal apa haram? Halal. Karena kata Nabi itu tawafun wa tawafat. Karena itu binatang yang lalu lalang. Air liur kucing halal, air liur onta halal. Dikiaskanlah kepada air liur walet. Itulah dasar orang yang mengatakan air liur walet itu halal. Tapi jangan gara-gara ini nanti ditampung air liur kucing diminum. Apa hukum air liur walet? Halal. Mana hukum, mana dalilnya? Kias. Karena halal air liur onta, halal air liur kucing, maka halallah air liur walet. Lalu kenapa ada ustadz yang mengatakan air liur walet itu haram? Air liur walet jadi haram karena bercampur dengan najis. Dia tidak najis, tapi karena bercampur dengan najis, maka berubah menjadi mutanajis. Jadi mutanajis, berubah jadi najis. Air liur walet itu suci. Tapi sampai sekarang walet ini belum punya WC umum, bercampur dengan ciri walet. Maka itulah yang menyebabkan. Tapi rupanya sarang walet itu dipasangnya CCTV. Pasangnya CCTV pakai infrared, nampaklah di situ bahwa walet ini sarangnya di sini, buang ee-nya di sini.
tak bercampur kata dia. Maka itulah ada yang mengatakan sarang walet halal. Oh tidak Pak Ustaz, walet ini mengganggu kami, tak bisa kami tidur malam ribut. Itu lain lagi hukumnya, bukan hukum air liur. Itu hukum membuat sarang walet di tengah pemukiman masyarakat. Habislah disumpah orang, mampus lah yang punya walet ini, setan anakku tak tidur-tidur. Akhirnya duit hantu dimakan setan. Maka jangan buang sarang walet di tengah pemukiman masyarakat yang ribut sehingga orang tak tentram, mengganggu. Iman ini kata Nabi bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu iman. Mengganggu di jalan, buang. Mengganggu telinga orang, terganggu anak orang tak bisa tidur tengah malam. Tak tidur malam.